Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Isyati Rodia Sefer, Saya Ananda Rizka. akan mempresentasikan tentang lingkaran dan garis singgung. Oke, baik, sekarang kita akan membahas tentang persamaan lingkaran dan garis singgung. Nah, jadi sebelum kita mulai menghitung, kita perlu tahu apa sih itu lingkaran. Nah, jadi lingkaran memiliki definisi sebagai kurva tertutup dan semua titik pada garis tersebut memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Nah, jadi untuk mencari persamaan lingkaran, kita perlu tahu kalau lingkaran itu terdiri dari dua, yaitu diameter, dan juga jari-jari. Biasanya dilambangkan dengan D, dengan R. Maka dari itu, kita ketahui jika persamaan lingkaran memiliki pusat 0,0, itu harus menggunakan rumus ini, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita langsung ke contoh. Diketahui pusat lingkaran dengan 0,0 dengan juga ada jari-jarinya adalah 6. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, jadi kita aplikasikan dulu rumus di sini, ke sini ya. Nah, jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Nah, jadi karena kita ketahui bahwa jari-jarinya adalah 6, maka kita aplikasikan langsung. Berarti di sini kita tulis 6. Nah, berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena X dan Y ini dia tidak diketahui, maka kita cukup hitung 6 kuadratnya saja. Oke, jadi 6 kuadratnya saja. Maka kita dapat hasilkan bahwa 6 kuadrat itu sama dengan 36. Jadi hasilnya adalah 36 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Inilah adalah jawaban dari persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Sini kita akan memasuki bab persamaan lingkaran dengan pusat P, buka tutup kurung A, B. Nah, bagaimana caranya? Masih sama, hanya saja ada yang berubah, yaitu kita menggunakan X min A ditambah Y min B. Oke. Nah, jadi akan seperti ini turunan rumusnya. R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Nah, kita langsung ke contohnya. Di sini diketahui pusat 1,2 dengan jari-jari 6. Nah, sama seperti yang X, Y sebelumnya, kita pakai ini. Jadi, 1 ini adalah A dan 2 ini adalah B. Dan jari-jarinya adalah 6. Maka langsung kita masukkan rumusnya. Jadi rumus awal dulu kita tulis, baru nanti yang ini. Yang ini kita bawa ke bawah ya. Nah, seperti itu. Jadi R-nya kita ganti dengan 6. Ya, R-nya kita ganti dengan 6. Nah, A ini kita ganti dengan 1. Dan juga B-nya kita ganti dengan 2. Maka, jadi X min A, A-nya kita ganti dengan 1 kuadrat ditambah, karena Y-nya kita ganti dengan 2, berarti Y min 2, benar. Min 2 ya, kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Jadi satunya itu adalah A, yang 2 itu adalah B. Oke, karena kita mengambil dari sini. Nah, lanjut. Nah, jadi 6 kuadrat ini akan menghasilkan 36. Dan juga ini tetap ya, karena X dan Y-nya kita nggak ketahui. Jadi cukup seperti ini aja. Maka hasil dari persamaannya adalah ini, 36 sama dengan X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Nah, ini ada contoh lagi. Diketahui pusat min 5,2 dengan
R jari-jari ya, maksudnya ini jari-jari, ini jari-jari, jari-jari, ini diameter maksudnya. Kita harus ingat terus ya, diameter. Kita masih sama menggunakan rumus ini karena pusatnya adalah A, B. Jadi min 5 di sini adalah A dan 2 di sini adalah B. Maka langsung saja kita menggunakan rumus yang ini. Oke, yang ini kita pakai rumusnya. Nah, jadi yang A kita ganti dengan 5, min 5 ya. Dan yang B kita ganti dengan 2, maka dihasilkan ini. Seret. Nah, X min ketemu min 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Nah, bagaimana dengan jari-jarinya? Nah, di sini jari-jarinya adalah 3. Maka, untuk jari-jarinya kita ganti dengan 3 kuadrat. Maka 3 kuadrat sama dengan X kurang min 5 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat. Maka, 3 di sini, 3 kuadrat akan menghasilkan 9. Dan juga, ini kan negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadi di sini adalah X plus 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Jadi tetap ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Jadi, persamaan lingkaran itu memiliki bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BX tambah CX sama dengan 0. Wah, panjang banget ya. Tapi nggak usah bingung. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh 1. Di sini, diketahui sebuah lingkaran L memiliki persamaan. Ini harusnya ada 3 ya. Tapi karena di keyboard itu nggak ada 3, jadi kita tulis sama dengan aja. Nah, jadi di sini kita dikasih persamaan itu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 8X min 5 sama dengan 0. Tentukan pusatnya. Nah, jadi pertama kita menggunakan rumus ini. Oke, jadi rumusnya adalah akar min 1 per 2 dikali A, koma min 1 per 2 dikali B. Nah, begitu ya rumus aslinya. Kita harus menyederhanakan dulu. Jadi, langsung aja kita tulis. Jadi, 4X itu adalah AX dan 8X itu sama dengan B, dan 5 itu adalah C. Nah, jadi di sini karena kita menggunakan A dan B, maka akar dulu ya. Min 1 per 2, A-nya kita ganti dengan 4, koma, min 1 per 2 dikali dengan 8. Ini jadi min 4 ya, min 4. Oke, min 8 ya. Ini dia rumusnya. Oke, jadi min 1 dikali min 4, negatif ketemu negatif jadinya positif kan, berarti tetap 4 ya, oke. Nah, 4 ini kita bagi dengan 2 menghasilkan 2 ya. Jadi ini 2, koma, nah ini juga sama, min 1. Jadi min 1 ini dikali min 8, maka hasilnya tetap 8. Dan 8 dibagi dengan 2 itu sama dengan 4. Nah, inilah dia. Oke, ini. Seret. Nah, lanjut. Sekarang kita tinggal masukkan rumusnya saja. Nah, kita menggunakan rumus di sini R sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Nah, jadi langsung aja. Kenapa bisa 2? Karena 2 ini kita peroleh dari hasil ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Begitu. Jadi di sini 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5. Nah, 2 kuadrat akan menghasilkan 4 dan 4 kuadrat akan menghasilkan 6. Kalau 5 ya tetap 5 gitu. Oke? Nah, jadi
Setelah itu baru kita jumlahkan semua. 4 ditambah 16 tambah 5 itu sama dengan 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi itu pusat jari-jarinya. Pusat jari-jari dari persamaan L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 8X min 5 sama dengan 0. Di sini ini agak sedikit rumit, tapi nggak rumit banget gitu. Jadi ini maaf ya, ini kurang kuadrat. Sini kuadrat ya. Nah, oke. Jadi di sini kita dikasih rumus seperti ini ya. X tambah 2 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat. Ini ya kuadratnya. Oke, ini kuadratnya. Y min 4 kuadrat sama dengan 48. Nah, bagaimana cara mengatasi soal seperti ini? Jadi kalau kita menemukan soal seperti ini, itu kita harus jabarkan dulu. Cara menjabarkannya bagaimana, Kak? Nah, cara menjabarkannya itu adalah karena dia X tambah 2 kuadrat itu, kita ibaratkan aja, itu kan kalau kuadrat itu biasanya dikalikan dengan sesamanya ya. A dikali dengan A itu, gitu kan, sama dengan berapa gitu. Nah, ini sama juga, berarti kita buat X tambah 2 kuadrat. Itu menghasilkan X tambah 2 dikali, ini dikali ya, X tambah 2. Nah, begini. Nah, cara menjabarkannya itu cukup simpel. Jadi, ini X dikali dengan X menghasilkan X kuadrat. Oke. Nah, terus X ketemu dengan 2 itu menghasilkan 2X. Oke. 2X ya. 2X. Nah, terus ini juga sama. 2 dikali X sama dengan 2X juga. Terus 2 ketemu dengan 2, berarti 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Nah, karena ini masih ada yang sama, ini sama ini kan sama, jadi kita bisa menjumlah. Maaf, ini kurang, gini dia harusnya, oke? Nah, jadi sama dengan X kuadrat ditambah, karena 2X tambah 2X sama dengan 4X. Terus ini karena nggak ada yang sama, juga ini juga nggak ada yang sama, jadi kita nggak usah dijumlahin, jadi tambah 4. Nah, ini dia hasilnya. Lanjut, untuk yang Y itu juga sama. Nah, yang Y ini kan juga kuadrat nih, kuadrat. Nah, jadi Y-nya juga kita jabarkan, berarti Y min 4 dikali Y min 4, gitu. Jadi ya udah, tinggal kita jabarkan lagi gitu. Ya udah, Y ketemu Y sama dengan Y kuadrat. Terus Y ketemu dengan min 4 itu sama dengan min 4Y. Terus ini juga Y ketemu dengan 4 sama dengan min 4 ya. Itu sama dengan min 4Y juga. Nah, terus 4 kali 4 sama dengan, ayo berapa? Min 4 dikali min 4 ya, berarti sama dengan plus 16. Ingat aturan plus minus, kalau misalnya minus ketemu minus sama dengan plus. Oke. Nah, jadi ini juga belum rapi gitu istilahnya. Jadi Y kuadrat karena dia nggak sama, ya udah kita tulis Y kuadrat. Nah, karena 4Y sama 4Y sama, jadi kita bisa dijumlahkan. Min 4Y dikurang min 4Y itu sama dengan min 8Y. Nah, karena ini 16, ya udah kita tinggal tulis 16. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini ya. Selanjutnya adalah kita tinggal masukkan ke persamaan yang ini. Jadi X ini X kuadrat, terus di 4X 4 tambah Y kuadrat min 8Y tambah 16 sama dengan 48. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari ini, dari persamaan yang udah kita cari. Yang ini juga persamaannya kan kita udah dapat dari sini juga. Ya kan? Jadi kita gabungin gitu istilahnya, ya. Nah, diperbesar dulu deh. Oke, nah ini ya. Jadi simpelnya kita tinggal ngerapiin ini aja, dirapiin. X sama Y kuadrat nih.
yang sejenis ya, yang kuadrat sama yang kuadrat, yang 4x sama yang 8y, yang nggak ada x sama y-nya ya udah kita jadiin satu gitu. Nah jadi gini, jadi ini kita rapiin, ini x kuadrat. Nah terus yang mana nih yang sejenis yang isi kuadratnya, yaitu y kuadrat. Nah jadi kita tulis di sini y kuadrat juga. Nah terus setelah kuadratnya habis, karena hanya ada 2 kuadrat, setelah ini adalah yang memiliki angka dengan x atau y ya. Nah, yang punya itu adalah 4x dan juga 8y. Jadi kita tulis, kita gabungin di sini. Jadi ini 4x ditambah 8y. Oke? Nah, setelah yang angka dengan x atau y itu habis, maka tinggal yang hanya angka saja, seperti 4 dan juga 16. Jadi kita tulis juga di sini, itu 4 ditambah 16 sama dengan 48 ya. Ini 48 ya udah. 48. Oke. Itu. Nah, setelah itu baru di sini. Karena harus sama dengan 0, kita pindah ruas yang 48 ini ke sini. Maka kita dapatkan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x ditambah 8y ditambah 4 ditambah 16 dikurang 48, karena ini awalnya plus, kalau kita pindah ruas ke sini jadinya minus. Ini 48. Di sini sama dengan 0. Nah, jadi kita jumlahkan yang sama. Ini sama ini, yang ketiga ini kan sama. Jadi kita jumlahkan gitu. Jadi sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ini 4x ditambah 8y. Nah, ini 4 tambah 16 dikurang 48 itu sama dengan min 28 sama dengan 0. Jadi inilah hasilnya. Seret. Kedudukan suatu titik terhadap lingkaran atau titik A buka tutup kurung XY di dalam lingkaran. Nah, oke, kita langsung ke contoh soal. Oke, ini yang perlu kita ketahui untuk kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Ini catatannya. Jika lebih kecil daripada 0, maka garis itu ada di dalam lingkaran. Sedangkan kalau semisalnya dia lebih besar daripada 0, maka dia di luar lingkaran. Kalau sama dengan 0, maka pada lingkaran. Jadi mungkin spesifiknya seperti ini ya. Ini yang di dalam, ini yang di luar, ini yang pada lingkaran. Seret. Jadi kayak bersentuhan gitu di sini. Ini bersentuhan ya. Nah, itu dia gambarannya. Mungkin kalau misalnya untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa buka di bahan ajar. Nah, oke, ini diketahui A itu 2,3. Nah, ini persamaannya ya. X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X min 2Y tambah 8. Oke, jadi ini cukup gampang. Jadi yang perlu kita gunakan adalah 2 ini sama dengan X dan 3 ini sama dengan Y. Nah, jadi rumusnya di sini X kuadrat ya udah kita ganti dengan 2. Yang Y kuadrat juga sama, kita ganti dengan 3 gitu. Jadi di sini persamaan kita tulis ulang, setelah itu X kuadrat dan Y kuadratnya kita ganti dengan ini 2,3 karena 2 itu sama dengan X, 3 itu sama dengan Y. Oke? Nah, sama juga dengan ini 8X. Jadi kalian nggak
nggak perlu terlalu mikirin gitu. Pokoknya kalau ada X sama Y itu kita ganti. Berarti 8X ini kita ganti dengan 2 juga gitu, 2. Terus yang Y itu kita ganti dengan 3. Gini deh biar rapi. Nah, ini kita ke sini. Yang ini juga sama, kita bawa ke sini. Yang Y pun sama, kita bawa ke 3. Oke, kita tinggal ganti. Nah, di sini makanya ada 2 kuadrat. Dari mana kita dapat 2? Dari diketahui ini, titik ini 2. Karena 2 itu sama dengan X, dan 3 itu sama dengan Y. Jadi, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, karena Y kuadrat ya, Y-nya itu sama dengan yang ini, yang 3. Nah, terus dikurang 8X, X-nya kita ganti dengan 2. 2 ya. 2. Di mana dapat 2? Di sini dapat 2-nya. Terus Y juga sama, kita ganti dengan 3. Dari mana dapat 3? Dari sini, gitu. Nah, jadi ya udah berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 8 kali 2 dikurang 2 kali 3 ditambah 8 sama dengan 0. Ini dia. Nah, terus kita hitung gitu. 2 kuadrat, ya udah 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. 8 dikali 2 sama dengan 16. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan 8, ya udah 8 aja di sini kita tulis. Maka ini hasilnya. 4 tambah 9 dikurang 16 dikurang 6 tambah 8 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi karena ini semua penjumlahan dan juga pengurangan, kita tinggal sederhanakan aja gitu. Jadi ya udah 4 tambah 9 dikurang 16 dikurang 6 tambah 8. Oke, kita satu-satu dulu. 4 tambah 9 sama dengan 13. Terus 16 ya udah kita biarin dulu. Terus yang 6 tambah 8 ini sama dengan 14. Jadi ya udah, setelah itu kita tinggal jumlahkan 13 dikurang 16 dikurang 14 sama dengan minus 17 sama dengan 0. Maka kita harus ingat aturan di sini ya, aturan di atas ini. Oke, min 17 ya. Karena min 17 itu kurang ya, kurang dari 0, maka dia ada di dalam lingkaran. Oke? Ya kan, karena kalau misalnya kita ingat nih, di sini minus, di sini titik 0 ya, 0, di sini 0, di sini plus. Jadi kalau misalnya dia ke sini jadi minus, itu berarti dia lebih kecil daripada 0. Ini lebih kecil ya dari 0. Dan juga kalau misalnya dia plus ke sini, ke kanan, ataupun ke atas, itu dia sama dengan lebih besar daripada 0. Itu ya, ingat aturan dari ini. Jadi kita simpulkan bahwa min 17 itu kurang dari 0. Dan jika 17 ini, min 17 ini kan kurang dari 0, maka dia berada di dalam lingkaran. Berarti kayak gini deh gambarnya, seret gitu, kayak memotong gitu. Nah, selanjutnya kita ke persamaan garis singgung lingkaran. Jadi untuk ini kita menggunakan yang ini. Ini harusnya L-nya ada 3 garis gitu ya, 3 garis. Tapi karena di sistem keyboard itu tidak ada, ya udah kita tulis sama dengan aja. Sama dengan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini diketahui persamaan lingkaran L itu sama dengan X tambah 2 kuadrat ditambah Y min 13 kuadrat sama dengan 16. Tentukan lingkaran yang melalui titik A min 1,5. Oke. Jadi kita langsung ya. Jadi itu sama seperti sebelumnya, kita perlu menjabarkan. Oke, dijabarkan karena ini ada kuadrat X min A kuadrat, berarti kita tulis 2 kali di sini. Yang Y min B kuadrat juga sama, kita tulis di sini 2 kali. Ini nggak ada kuadrat ya, salah ketik. Oke, kayak gitu ya. Y min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui, yang X kedua ini kita ganti X-nya
ya. Kita ganti X-nya ini dengan yang min 1. Karena min 1 di sini itu penandanya X dan 5 itu adalah Y. Nah, jadi X min A yang kedua ini kita ganti dengan min 1 ditambah 2. Karena persamaannya ini di sini. 2 ini dapat dari mana? Dari sini. Ini karena A. Oke? Nah. Oke, lanjut. Ini bukan 13 ya, ini 3. Nah, 3 ya. Oke, lanjut. Nah, min 1 ditambah 2 ditambah Y min 3. Ini tetap ya, ingat yang pertama itu kita tetap saja seperti yang ini. Cuman B-nya ini kita ganti dengan 3. Karena di sini 3 ya, di sini B itu 3. Nah, jadi dikali 5 min 3. Sama, Y-nya ini kita ganti dengan ini, 5. Ingat ya, jadi 5 dikurang 3 sama dengan 16. Dari mana dapat 16? Dari sini, karena persamaannya itu adalah 16 di sini. Jadi kita tulis di sini juga. Oke? Jadi, X tambah 2 dikali min X tambah 2 tambah Y min 3 dikali 5 dikurang 3 sama dengan 16. Oke, lanjut. Nah, di sini. Jadi, min 1 ditambah, ini ya, kita ke sini. Min 1 ditambah 2 itu sama dengan 1. Berarti kita tulisin 1. Selanjutnya, 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. Oke. Yang X tambah 2 dan Y min 3 ini tetap. Jadi kita tulis di sini sama X tambah 2, Y min 3 gitu. Ya. Nah, jadi X tambah 2 ditambah 2Y min 6 sama dengan 16. X tambah, ini kita pindah ruas ya. Jadi kita kelompokkan yang X sama Y di sini, yang nggak punya pasangan X ataupun Y itu di sini. Berseberangan dengan sama dengan gitu. Ya. Nah, jadi X tambah 2Y sama dengan 16 dikurang 2 tambah 6. Kenapa bisa gini? Karena ini kan plus 2 kan. Kalau plus 2 dia menyeberangi sama dengan, itu sama dengan minus 2. Begitu juga ini. Min 6. Min 6 kalau menyeberangi jembatan itu sama dengan plus 6. Makanya di sini kita tulis 16 min 2 ditambah 6. Nah, jadi 16 min 2 tambah 6 itu sama dengan 20. Jadi persamaannya adalah bukan bagi, sorry. Itu ada dua jawaban. Yang pertama X tambah 2Y ditambah 20. Ini yang pertama. Yang kedua jawabannya adalah X tambah 2Y dikurang 20. 20 ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena dia ada plus minusnya gitu. Oke? Oke. Nah, selanjutnya adalah kemiringan garis singgung M. Nah, rumusnya itu Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Gak usah terlalu bingung juga mikirinnya, karena di contoh soal itu biasanya udah diketahui M-nya berapa, R-nya berapa. Jadi, nah, misalkan nih, di contoh ini, diketahui M itu sama dengan 2, R itu sama dengan 2. Jari-jarinya 2 ya. Nah, jadi, ya udah kita tinggal masukin rumusnya. Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Jadi, kita tinggal ganti. M ini kita ganti dengan ini, 2. Yang R ini kita ganti juga dengan 2. Karena R-nya diketahui sama dengan 2. Dan M-nya juga diketahui sama dengan 2. Gitu ya. Jadi, kita dapatkan 2X plus minus 2 akar 2 kuadrat tambah 1. Karena M-nya itu sama dengan 2 ya. Makanya, dia bisa 2 akar 2 kuadrat tambah 1. Gitu. Nah, jadi caranya adalah, yaudah, ini 2 kuadrat itu kan sama dengan 4 ya. Nah, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Makanya, di sini itu, dari sini, itu menghasilkan 2 akar 5. Oke? Lanjut. Jadi, hasilnya sudah kita ketahui, yaitu 2X plus minus 2 akar 5. Karena ada tanda plus minus, maka ada 2 jawaban. Nah,
jawaban yang pertama adalah 2x tambah 2 akar 5, atau yang jawaban kedua itu 2x min 2 akar 5. Oke, ini kita contoh yang kedua ya. Yang kedua di sini menggunakan tangan. Nah, tangan dari 45 derajat itu sama dengan 1 ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan tangan itu berarti sama dengan M dia. Oke, sama dengan M. Nah, untuk R-nya itu masih sama, yaitu 2. Sama seperti soal yang sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita masukkan rumus yang sama, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Jadi, M-nya, karena M-nya 1, jadi kita nggak usah tulis lagi. Jadi, cukup ditulis X aja. Oke, nah. Untuk yang R, kita ganti dengan 2. Makanya di sini 2. Dan M di sini, nah ini kalau misalnya ada akar terus ada kuadrat, baru kita tulis 1. Nah, M ini kita bersumber dari sini. Ini ya. Oke. Jadi, X plus minus 2 akar 1 kuadrat, ini harus ya. Oke, 1 kuadrat ditambah 1. Jadi, X. Jadi hasilnya adalah 1 dikali, apa namanya? Bukan 1 ya, tapi 2. Sorry, di sini bukan 1. Bukan 1 ya, tapi 2. 2, oke. Jadi, X plus minus 2 akar 2. Karena 1 kuadrat itu sama dengan 1 kan, 1. Baru ditambah dengan yang ini. Makanya menghasilkan 2. Oke, jadi kita udah temukan hasilnya, maka ada 2 jawaban juga. Ini dia jawabannya. Nah, selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Ini ya, contoh yang ketiga. Nah, caranya, ini ada soal 2x min 3y ditambah 4 ya. Nah, ini rumusnya adalah y sama dengan mx tambah n. Oke, mx tambah n gitu. Nah, jadi, mx-nya itu kita ketahui sebagai ini. Mx diketahui sebagai 2x gitu kan. Karena ada x-nya gitu. Ada x, ada x. Jadi, M-nya itu sama dengan 2. Terus yang N itu sama dengan 4 ini. Jadi, N itu sama dengan 4. Terus gimana dengan 3Y ini? Nah, 3Y ini itu sama dengan ini. Y. Y ya udah sama dengan Y. Itu sama sesamanya gitu. Oke, lanjut. Jadi, 2x tambah 4 sama dengan 3y. Kenapa bisa 3y di sini? Karena rumusnya itu y-nya itu y itu sama dengan mx tambah n ya. Jadi y itu kita taruh di seberang lain, di ruas lain gitu. Selanjutnya kita langsung kasih ya. Nah, karena 3y ini 3-nya itu kita pindah ke sini. Supaya apa? Supaya y-nya ini sendirian. Dia supaya alone gitu. Alone. Sendiri gitu kan. Y. Nah, kita pindah ruas si 3 ini ke sini. Maka, kalau semisalnya perkalian itu dipindah ruas, awalnya kali itu, kalau kita pindah ruas melewati jembatan ini, alias sama dengan, itu akan menjadi bagi. Itu ya. Jadi di sini 2x tambah 4 per 3. Karena 3 ini pindah ruas melewati sama dengan. Jadi y-nya ini sekarang sendirian deh. Gitu ya. Jadi untuk jawabannya itu, karena penyebutnya sudah sama nih, sama-sama 3. Jadi y sama dengan 2 per 3 x. Karena di sini ada x-nya ya, ada x. Jadi sini juga kita tulis x. Ditambah 4 per 3. Ini dia jawabannya. Simple kan? Terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.